Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aji Nuriyadi. Saya kerap disapa Aji. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Dengan background profesi pendidikan akuntansi, saya memiliki passion dan skill dalam bidang pendidikan, accounting, dan finance, di mana saya memiliki pengalaman langsung dalam menyusun laporan keuangan dan laporan rekonsiliasi fiskal selama satu siklus pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Dan saya juga memiliki pengalaman mengajar di kelas dalam praktik mengajar mata kuliah micro teaching. Selain itu, saya juga adalah seorang content creator di mana saya interesting di bidang riset kebudayaan, pengembangan pariwisata, dan aircraft. Saya juga ikut bergabung di beberapa organisasi pijil yaitu Duta Pelajar dan Duta Budaya yang berfokus pada pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Nah, setelah berkuliah, saya adalah seorang ketua tingkat di mana saya menjadi perwakilan bagi teman-teman kelas saya. Alhamdulillah sudah diberikan kepercayaan kepada teman-teman menjadi ketua tingkat selama 5 semester sejak saya masuk kuliah semester awal hingga sampai saat ini. Nah, bagaimana cara saya mengelola komunikasi antar anggota dalam suatu kelompok baik secara daring ataupun luring melalui pengalaman saya sebagai KT ataupun ketua tingkat, di mana yang pertama saya harus membuat wadah komunikasi di salah satu platform yang ada di media sosial, misalnya WhatsApp ataupun Telegram dengan memanfaatkan media teknologi yang ada. Yang kedua, saya harus menyampaikan informasi tepat waktu agar tidak terjadi delay ataupun expired information. Yang ketiga, saya harus siap menjadi pendengar karena sebagai ketua tingkat, saya adalah fasilitator bagi teman-teman saya dan sebagai wali komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pengampu mata kuliah. Yang keempat, saya harus menghargai pendapat yang berbeda-beda karena dalam melakukan musyawarah, jelas banyak pendapat ataupun masukan yang harus saya terima dan hargai. Yang kelima, saya harus bersikap friendly dan humble kepada teman-teman kelas saya. Dan yang keenam, saya harus melakukan refleksi di akhir semester untuk mengetahui hasil kinerja yang saya lakukan sebagai ketua tingkat di kelas dan melakukan pemilihan kembali pengurus kelas. Yang ketujuh, saya harus menyampaikan informasi yang jelas, no typo dan no hoax, karena hal tersebut sangatlah fatal dalam penyampaian berita ataupun informasi. Nah, bagaimana tanggapan saya terkait berita hoax ataupun palsu dan bagaimana jika saya mendapat peristiwa tersebut? The one and only yang harus saya lakukan yaitu doing research and observation on news or information, di mana saya harus mengecek keaslian situs tersebut dan mencari tahu apakah berita atau informasi tersebut bersifat fakta ataupun mitos. Dan juga saya bisa join di beberapa grup diskusi anti-hoax yaitu Forum Anti-Hoax ataupun grup Indonesian Hoaxbuster. Nah, di grup ini kita bisa bertanya apakah informasi tersebut merupakan berita hoax ataupun bukan. Sekaligus kita bisa melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh beberapa orang. Nah, semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup ini tersebut bersifat layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Kita juga bisa melaporkan berita atau informasi hoax tersebut dengan cara melakukan hide, take down, blokir, dan melaporkan informasi tersebut. Kita juga bisa melakukan pengaduan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke alamat aduankonten@email.com. Nah, mungkin cukup sekian informasi pengenalan diri saya dan bagaimana tanggapan saya terkait pengelolaan komunikasi dalam sebuah kelompok dan tanggapan saya juga terkait berita informasi hoax. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Terima kasih.